Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Pohan dari kelas 10 MIPA 5. Saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Pendapat lain menyatakan bahwa teks eksposisi adalah jenis atau ragam teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan-gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi. Ragam teks eksposisi ini sering digunakan dalam konteks komunikasi sehari-hari secara lisan maupun tulisan. Misalnya ketika kalian melakukan diskusi dalam forum seminar, seseorang yang menyampaikan argumen dalam debat pendapat dan sebagainya. Tujuan teks eksposisi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Adapun ciri-ciri teks eksposisi yang diantaranya yaitu singkat dan padat, gaya informasi yang mengajak, penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, tidak memihak berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral, penjelasan ini disertai data-data yang akurat, fakta digunakan sebagai alat konkretasi dan kontribusi, umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Struktur teks eksposisi. Yang pertama, judul. Judul hendaknya menggunakan sesuatu yang dibahas dalam teks eksposisi. Judul hendaklah ditulis dengan kata-kata yang singkat, menarik, dan syarat akan makna. Selanjutnya, pernyataan umum atau tesis. Bagian ini berfungsi untuk memperkenalkan topik sekaligus menempatkan pembaca pada posisi tertentu. Karena dengan teks yang digunakan penulis itu ingin mengemukakan pendapat, maka pembaca bisa berada pada posisi yang sependapat atau pada posisi yang berseberangan dengannya. Selanjutnya, argumentasi atau alasan. Bagian dari teks eksposisi adalah argumen atau alasan. Panjang dan pendeknya bagian ini tergantung pada jumlah argumen yang telah kalian kenalkan secara garis besar dalam pernyataan umum. Kemudian kalian menyebutkan ulang dan menjabarkan argumen tersebut dalam paragraf-paragraf. Pengembangan argumen menjadi paragraf ini dilakukan melalui penyajian contoh dan alasan. Selanjutnya, penegasan ulang pendapat atau simpulan. Pengulangan tersebut dilakukan dengan berdasarkan pada argumen yang telah disajikan di dalam bagian sebelumnya. Pengulangan opini bersifat pilihan, sehingga tidak semua teks eksposisi mempunyainya. Selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Adapun jenis-jenis teks eksposisi yang diantaranya yaitu eksposisi definisi, yaitu suatu paragraf eksposisi yang memaparkan definisi suatu topik tertentu. Selanjutnya, eksposisi proses, yaitu langkah-langkah atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal hingga akhir. Kemudian, eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan-penjelasan tertentu dengan caranya memberikan gambaran yang sederhana mengenai suatu topik dengan topik lainnya yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan dalam hal-hal tertentu. Kemudian, eksposisi laporan, yaitu paragraf eksposisi yang mengemukakan laporan dari sebuah berita atau penelitian tertentu. Selanjutnya, eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi yang gagasan utamanya disajikan dengan cara membandingkan dengan yang lain. Dan yang terakhir, eksposisi pertentangan, yaitu eksposisi ini berisi tentang hal pertentangan akan suatu hal dengan hal lainnya. Selanjutnya, unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Unsur kaidah penulisan teks eksposisi. Yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Yang ketiga, memilih data yang sesuai dengan tema. Keempat, membuat kerangka karangan. Yang kelima, pembahasan dengan mengembangkan kerangka karangan. Dan yang terakhir, membuat simpulan. Kemudian unsur kebahasaan. Pertama, ada pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggunakan nomina atau frasa nomina.
Pronomina dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu pronomina persona dan pronomina non-persona. Pronomina persona yaitu persona tunggal. Contohnya seperti ia, dia, Anda, kamu, aku, saudara, nya, mu, ku, si, dan persona jamak. Contohnya seperti kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. Pronomina non-persona yaitu pronomina penunjuk. Contohnya seperti ini, itu, sini, situ, sana, dan pronomina penanya. Contohnya seperti apa, mana, siapa. Selanjutnya nomina dan verba. Nomina merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai objek dilihat dari bentuk dan maknanya. Ada yang berbentuk nomina dasar maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar, meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan, pembelian, kekuatan, dan lain-lain. Verba atau kata kerja merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimatnya biasa berfungsi sebagai predikat. Dan yang terakhir, konjungsi atau kata penghubung. Contohnya pada kenyataannya, kemudian, lebih lanjut. Untuk memperkuat argumentasi, kata hubung atau konjungsi dapat dimanfaatkan dalam konteks pengajuan pendapat tentang kebijakan bahasa ASEAN. Itu penulis menghubungkan argumentasi dengan kata hubung pada kenyataannya, kemudian, dan lebih lanjut. Idealnya argumentasi tidak disajikan secara acak. Kata hubung seperti itu dapat digunakan untuk menata argumentasi dengan cara mengurutkan dari yang paling kuat menuju ke yang paling lemah atau sebaliknya. Terima kasih.